Hai teman-teman, welcome back to my channel. Senang sekali hari ini aku bisa berbagi resep lagi kepada teman-teman. Terinspirasi dari masakan Chef Devina Hermawan yang memasak pasta lasanya untuk menjadi hidangan seperti kue tiaw. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah kulit lasanya secukupnya. Nantinya akan kita rebus sampai al dente. Bahan pelengkap sayuran itu sesuai selera ya teman-teman, boleh sawi atau tauge atau sesuai selera teman-teman. Untuk bumbu yang harus dihaluskan, kita butuh 4 siung bawang putih dan sedikit jahe jika teman-teman suka aroma jahe. Tapi jika tidak, boleh di skip. Kemudian ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi, merica bubuk secukupnya, dan 2 butir telur. Untuk bumbu perasa lainnya, saya menggunakan sauri saus tiram 1 bungkus. Kemudian untuk rencahnya, teman-teman boleh menggunakan bakso, boleh menggunakan ayam cincang, atau menggunakan udang kecepe seperti yang saya gunakan. Ini akan sangat gurih sekali. Pertama-tama, siapkan air secukupnya sekitar 1000 ml. Kemudian masukkan sedikit garam dan minyak sayur agar kulit lasanya tidak lengket ketika nantinya diangkat. Direbus, tidak usah terlalu lembek ya teman-teman, cukup al dente saja. Kemudian angkat lasanya yang sudah matang, disusun seperti ini, olesi sedikit minyak juga tidak apa agar tidak lengket ketika nantinya kita potong. Untuk memotongnya juga sesuai selera, tetapi saya lebih suka melebar dan memanjang seperti ini. Setelah kulit lasanya beres, kita pisahkan helai demi helainya. Kita lanjut untuk membuat bumbu halus. Di sini ada 2 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih yang tadi. Kemudian 1 ruas jahe. Dan untuk rencahnya saya menggunakan udang kecepe yang sebelumnya saya rendam dan saya cuci bersih dengan air. Jika teman-teman penyuka pedas, tambahkan sedikit cabai rawit sesuai selera. Kemudian haluskan dan nantinya akan kita tumis. Untuk garnish masakan kita butuh bawang goreng ya teman-teman. Jadi iris sekitar 5 siung bawang merah, iris tipis, kemudian nanti kita goreng. Sediakan minyak sedikit, kemudian masukkan bawang, digoreng sampai matang lalu angkat, jangan sampai gosong.
Setelah bawang goreng kita angkat, langsung masukkan 2 butir telur, kemudian diorak-arik. Tips untuk memasak makanan menggunakan telur agar tidak terasa amis adalah telur harus di awal digoreng seperti ini teman-teman, sampai benar-benar matang. Kemudian baru masukkan bumbu dan kemudian ditumis kembali. Setelah bumbu halus dimasukkan ke dalam minyak dan telur kemudian ditumis, masukkan langsung merica bubuk secukupnya, kemudian aduk-aduk. Lalu masukkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk. Lalu aduk kembali agar bumbu tidak gosong. Minyak wijen juga boleh dimasukkan sekitar setengah sendok makan, namun ini opsional. Jika tidak ada juga tidak masalah ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah masukkan sayuran dan tumis sampai sayuran layu. Kemudian lanjut memasukkan kulit lasanya yang sudah kita potong, kemudian ditumis kembali. Masukkan 1 bungkus saori saus tiram, kemudian aduk kembali. Kecap manis juga boleh ditambahkan dan juga kecap ikan, tergantung selera teman-teman ya. Tetapi biasanya apabila ditambahkan kecap manis, warnanya jadi sedikit lebih gelap. Terakhir kita masukkan tauge yang sudah kita cuci bersih agar rasanya masih segar dan renyah. Aduk kembali sampai matang. Wah, masakan kita sudah selesai. Pernah bayangkan nggak kalau pasta dibuat seperti ini? Bagaimana ya kira-kira tanggapan orang Italia jika
mereka mengetahui pasta bisa dibuat berbagai macam variasi masakan ala Indonesia. Agar masakan kita makin lezat, terakhir kita taburi bawang goreng dan boleh juga potongan cabai acar. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali bukan cara membuatnya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika resep ini berguna, silakan teman-teman share ke sosial media teman-teman. Jangan lupa tekan like, kemudian tekan subscribe dan tekan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan semua resep yang aku berikan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.